Salah satu keputusan terbesar Gus Dur untuk menegakkan demokrasi di Indonesia adalah memisahkan kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia. Sebuah langkah yang tidak mudah untuk dilakukan. Pada masa lalu, di bawah kekuasaan Orde Baru, tentara dan polisi berada dalam satu komando yang memberikan potensi penyalahgunaan kekuasaan dan represi terhadap masyarakat. Gus Dur dengan kejernihan pikirannya memahami bahwa untuk mewujudkan negara yang benar-benar demokratis, kita harus memastikan bahwa kepolisian menjadi institusi sipil yang berfungsi untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat kekuasaan yang menindas. Saat ini kita memberikan acungan jempol untuk Tentara Nasional Indonesia yang telah belajar dari kesalahan di masa lalu dan telah menerapkan disiplin diri yang sangat kuat untuk tidak lagi cawe-cawe dalam politik. Bahkan Presiden Prabowo Subianto terpilih melalui mekanisme demokrasi. Tetapi fenomena sebaliknya justru terjadi pada aparat kepolisian. Polisi yang seharusnya melindungi rakyat justru menjadi ancaman di masyarakat. Gama Rizkinata, siswa SMK 4 Semarang. Budiman Arisandi, warga Palangkaraya. Haryono, saksi pelapor yang saat ini malah dijadikan tersangka. Mereka adalah contoh-contoh kecil dari para korban abuse of power dari aparat kepolisian. Amnesty International mencatat bahwa sepanjang tahun 2024 saja ada 116 kasus kekerasan yang melibatkan polisi. 29 diantaranya adalah extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum. Dan 26 adalah kasus penyiksaan dan tindakan kejam. Saya ingin mengajak kita semua untuk merasakan sejenak apa yang Gus Dur rasakan. Ketika ia melihat ketidakadilan, ketika ia melihat kebrutalan, ketika ia melihat masyarakat yang terabaikan dan tertindas. Bayangkanlah sejenak bagaimana perasaan kita jika kita berada di posisi mereka yang selalu dipinggirkan, yang suaranya tidak pernah didengar. Kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ini yang catatan saya, Pak Kapolres. Ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu. Ini kasus yang sudah sangat jelas, transparan, sudah kelihatan betul-betul kejadiannya, tapi prosesnya malah penangkapannya kurang lebih 2 bulan kalau saya ikutin. Dan bahkan kawan kami tadi menyampaikan bahwa ini setelah viral baru diproses. Itu yang kami sayangkan, Pak Kapolres. Apakah perintah penangkapan kepada tersangka siapa namanya Sugama Halib ya, Jos itu nanti setelah viral di media, ataukah memang sebelumnya sudah ada perintah tangkap misalkan, begitu naik gelar sidik tersangka langsung ada upaya tangkap lalu tahan? Silakan Pak jawab, Pak. Ya, terima kasih Pak yang terhormat Pak Roni. Kami sampaikan bahwa setelah naik Rudi namanya, Rudi Lado, Pak Rudi. Rudal. Siap. Mohon izin, setelah naik sidik, kami melakukan pemeriksaan yang bersangkutan. Kita panggil untuk mau pemeriksaan sebagai saksi pada tahap penyidikan. Iya. Namun yang bersangkutan dan orang tuanya karena merasa sudah terancam. Sudah kabur ke Sukabumi itu? Mereka menurut keterangan kepada kami bahwa mereka ke Sukabumi itu karena ada tujuan untuk mengamankan diri dan ada informasi dari salah satu temannya bahwa di Sukabumi ada tempat pengobatan alternatif. Jadi mereka ke Sukabumi dalam rangka itu. Akhirnya kami berkomunikasi dengan orang tuanya dan orang tuanya meminta perlindungan ke kami
untuk menjemput dan kami melakukan selanjutnya melakukan Baik. tahap penangkapan. Berarti sudah viral dulu. Siap, sudah. Viral dulu baru ada upaya menghadirkan tersangka. Kira-kira begitu Pak Kapolres ya. Pak Kapolres yang saya hormati, ini kita ditonton oleh masyarakat Indonesia saya kira, dan ini juga kami tujukan kepada seluruh jajaran anggota Polri bahwa kalau kemudian laporan masyarakat, yang mungkin masyarakat ini dari kaum marginal, ini kita prihatin pimpinan. Ya, kalau dia mentang-mentang dia kemudian miskin, orang kecil, kaum pekerja, ya, lalu kemudian laporannya diabaikan. Seringkali terjadi seperti itu, Pak. Diabaikan, Pak. Sehingga ini yang mencoreng, menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Kita sayang kepada Polri, Pak. Kita cinta kepada Polri, Pak. Tetapi kalau ada perilaku oknum-oknum seperti ini, yang mengabaikan laporan-laporan polisi, yang kebetulan pelapornya hanya pekerja biasa, ini yang sungguh-sungguh memprihatinkan bagi kita, insan hukum, Pak. Kami Komisi 3 ini juga bagian dari Komisi Penegak Hukum, Pak. Kami harus mengontrol, mengawasi kerja-kerja kawan-kawan di kepolisian, Pak. Saya hanya, Pak Kapolri punya jargon presisi, luar biasa jargon presisi, Pak. Tetapi praktik di lapangan tidak presisi. Yang rugi siapa? Sayang kan? Pak Kapolri punya mimpi mereformasi kepolisian Republik Indonesia, tapi langkah-langkah di bawah tidak dikerjakan oleh pasukan di bawah. Ini yang catatan saya, Pak Kapolres, ya, karena kalau nanti viral baru kemudian ditangani, ya kita sampaikan kepada masyarakat Indonesia. Kalau mau masyarakat Indonesia mencari keadilan, mau ditangani, ya viralkan dulu, kira-kira begitu. Kan tidak bagus kalau penegakan hukum seperti itu. Nah, mudah-mudahan tidak seperti itu, Pak Kapolres. Ini catatan saja pimpinan. Yang kedua, Pak Kapolda, kami Pak Komisi 3 luar biasa fungsi pengawasan kami, karena setiap kasus-kasus yang muncul menyita perhatian publik. Saya tidak mau menyebut kata viral. Saya menyita perhatian publik, langsung dilakukan rapat dengar pendapat. Pak Kapolda bisa dibayangkan kalau polisi tugasnya mengayomi, melindungi, ya kan? Lalu kemudian penjahatnya adalah oknum. Saya hormat, respect, kemudian ada langkah cepat, kemudian langkah tegas memberhentikan, lalu kita proses ke peradilan. Tetapi pimpinan mohon izin, mohon kiranya mungkin rapat dengar pendapat berikutnya setelah masa reses, mungkin kita perlu mengusulkan kita undang Irwasum atau Itwasum, undang Kabid Propan, karena ini kejadian banyak terjadi di seluruh Indonesia. Kita undang kalau perlu Irwasdanya, Pak, bagaimana mekanisme pengawasan internal. Saya dengar ini kan Irwasum baru nih, Pak, pejabat baru. Kita mau dengar konsep gagasannya bagaimana pengawasan internal di kepolisian, supaya tidak ada lagi rapat-rapat dengar pendapat seperti ini, Pak. Karena ini semata-mata kita mau kepercayaan publik terhadap institusi polisi itu terjaga, Pak. Anda bisa bayangkan kalau masyarakat tidak percaya polisi, di mana lagi kita mencari tempat mencari keadilan? Nah, inilah harapan kita. Kira-kira itu pimpinan, saran masukan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi bisa Pak Stephen Segel? Stephen Segel Van Manado. Martin Tumbelaka. Terima kasih pimpinan yang kami hormati, seluruh anggota Komisi 3 yang kami hormati, Bapak Kapolda Kalimantan Tengah beserta jajaran kami hormati, juga Pak Kapolres Jakarta Timur beserta jajaran. Yang pertama, pimpinan, kami tentu apresiasi langkah pimpinan Komisi 3, Bapak Ketua Pak Habib Purrahman yang sudah luar biasa, sehingga langkahnya sehingga bisa melaksanakan RDPU untuk kasus-kasus seperti ini. Karena
ini saya yakin kasus-kasus seperti ini, seperti di Jakarta Timur, banyak sekali terjadi di daerah-daerah, Pak. Dan ini berkaitan dengan istilahnya orang-orang yang tidak punya kemampuan. Dan saya yakin ke depannya dengan ada kegiatan seperti ini, masyarakat luas akan merasa mereka punya terbuka jalannya untuk mencari keadilan untuk kasus-kasus seperti ini di seluruh Indonesia tentunya. Itu perlu kita apresiasi dan berterima kasih kepada pimpinan. Yang kedua, tentu kami juga apresiasi karena sudah ditangkap di Jakarta Timur itu walaupun bisa dibilang ini terlambat. Karena apa? Ini kasus yang sudah sangat jelas, transparan, sudah kelihatan betul-betul kejadiannya, tapi prosesnya malah penangkapannya kurang lebih 2 bulan kalau saya ikutin. Dan bahkan kawan kami tadi menyampaikan bahwa ini setelah viral baru diproses. Itu yang kami sayangkan, Pak Kapolres. Tentu kami mendorong ke depannya untuk pihak kepolisian, bukan hanya Polres, tentu kepolisian di seluruh Indonesia, untuk memproses permasalahan-permasalahan seperti ini, jangan menunggu viral dulu, Pak. Kita harus kejadian yang sudah jelas polisi kita harapkan jemput bola, Pak, untuk supaya masyarakat merasa adanya perhatian, keadilan di masyarakat, terutama korban. Kalau kita lihat kejadian yang tadi itu sangat luar biasa. Seorang perempuan lemah dihajar sedemikian rupa itu, Pak, sangat-sangat tidak manusiawi. Saya setuju dengan kata ketua tadi, itu orangnya itu harus dihukum sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu untuk Polres. Dan untuk Pak Kapolda Kalimantan Tengah, tentu kami berterima kasih juga karena sudah memproses anggotanya yang sudah melakukan pelanggaran dan sudah dihukum, Pak, ya. Sudah dihukum. Saya melihat di sini ada satu masalah ini, Pak. Karena tadi dari hasil tadi itu terindikasi pelakunya itu ternyata menggunakan psikotropika, sabu-sabu. Dan tentu ini, Pak, jadi perhatian